Kemenangan 3-0 Indonesia atas Vietnam sangat layak disyukuri. Sebab dengan kemenangan ini membuat peluang lolos ke round 3 semakin terbuka. Nah, suka tak suka, buat yang nyinyir soal keberadaan pemain keturunan, ayo melek realita. Sebab suka tak suka keberadaan mereka sangat-sangat membantu kualitas timnas jadi naik. Dan sekarang ada Tom Hye dan Ragnar yang bahkan langsung mampu tampil oke di laga debut. Bila Ragnar mampu mengobrak-abrik lawan lewat skillnya, maka Tom Hye beneran mampu menjadi otak serangan lewat umpan-umpannya. Sesuatu yang juga membuat Vietnam memperoleh pelajaran. Kalau sepak bola, nyatanya adalah soal efektivitas. Dan itu ditunjukkan oleh Tom Hye, yang meskipun bertipe flamboyan, tapi ketika dapat bola, walah langsung bisa memberikan impact nyata. Vietnam sepertinya mulai sekarang harus belajar untuk lebih respect dengan Indonesia. Sebab bagaimanapun, Indonesia yang sekarang bukan lagi tim yang seperti di era-era sebelumnya, yang selalu menganggap pasukan Nguyen sebagai momok. Yang sekarang ini justru Indonesia lah yang menjadi momok buat Vietnam, terutama dengan keberadaan para pemain keturunan dan juga abroad. Di mana itu dibuktikan dengan 3 kali kemenangan di 3 pertemuan terakhir. Yap, di laga ini ketiadaan Ivar Jenner sebagai jangkar sedikit banyak emang cukup berpengaruh, di mana Ivar yang biasanya aktif dalam merebut bola, serta cakap soal distribusi harus sakit dan gak bisa main. Akan tetapi beruntung, Coach Shin udah bisa memainkan Tom Hye. Meskipun secara karakter, Bang Toha ini lebih flamboyan dan menyerang. Namun keberadaannya di lini tengah sepanjang laga beneran mampu membuat permainan Indonesia stabil. Yap, sang profesor emang gak banyak memegang bola lantaran taktik Coach Shin yang bermain dengan medium block. Akan tetapi, dalam 1-2 momen ketika Tom menguasai bola, ia seolah tahu bola harus dialirkan kemana. Sehingga beberapa kali Indonesia mendapatkan momen untuk melakukan serangan balik cepat. Yap, apa yang diperlihatkan oleh Tom Hye tentu saja seolah mengajari para gelandang Vietnam tentang gimana caranya main efektif. Dimana Tom Hye beneran ngajarin gimana main simple, gak kasar, dan mengirim umpan dengan teknik kelas atas, sehingga rekan yang menyambut pun enak gitu loh. Seperti yang terjadi di gol pertama Indonesia, tampak bola dari Tom Hye ini putarannya begitu sempurna namun arahnya tajam, sehingga membuat Philip Nguyen ragu mau maju atau enggak. Nah, di sana JSS yang paham betul maksud dari Tom Hye, tanpa basa-basi dan tanpa takut rambut klimisnya rusak, dengan akurat menyundul bola, sehingga membuat mental pemain timnas langsung naik, dan itulah yang disebut sebagai pembeda. Dia melihat situasi yang ada, seolah membantah segala apa yang dikatakan oleh pemain Vietnam kesayangan netizen Indonesia, Doan Van Hau, pemain yang sayangnya nggak bisa main, padahal udah jadi incaran Sandy Walsh atau Justin Hubner ini. Sebelumnya mengatakan kalau kualitas pemain keturunan Indonesia itu biasa aja. Pemain naturalisasi itu hanya di level Asia Tenggara. Jika para pemain itu bagus, mereka akan coba gabung dengan tim Belanda atau negara lain yang latar belakangnya maju di Eropa dibanding timnas Indonesia. Ucap Doan dilansir dari VN Express. Nah, berkaca dari hasil yang ada, mungkin membuat Doan Van Hau kini harus meringis dongkol. Sebab terbuktikan kalau level pemain keturunan yang dimiliki Indonesia itu bukan level ASEAN. Sialnya ketika di GBK cuma kalah 1-0, ini pas di kandang malah 3-0. Ya so pastilah malunya kuadrat dong, ya enggak? Ya pada akhirnya kemenangan ini sungguh-sungguh penting adanya. Selain buat memudahkan langkah Indonesia ke round 3 jadi lebih mudah, juga membuat ranking FIFA Indonesia naik lagi. Dan sampai narasi ini ditulis, kini ranking FIFA Indonesia ada di posisi 133. Nah, bila nantinya berhasil mencapai round 3, maka otomatis Indonesia akan langsung lolos ke Piala Asia 2027. Bila sudah begitu, maka kesempatan buat mendapatkan pemain keturunan grade A yang lain pastinya semakin terbuka. Dan jika itu terjadi, ya harusnya Indonesia bisa step up lagi menuju level yang lebih tinggi buat bersaing dengan tim-tim besar Asia. Apakah itu bisa? Pasti bisa kok. Intinya semangat terus timnas Indonesia. Dan terima kasih sudah memberi hal yang positif di bulan yang penuh berkah ini. Gak cuma kepada semua umat muslim, tapi kepada semua umat beragama di seluruh Indonesia. Sekali lagi, terima kasih semua elemen timnas Indonesia. Kalian luar biasa.